Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai sumber hikmat yang menuntun kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan pagi ini terdapat pada Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata iri hati tentunya tidak asing di telinga kita, dan tentunya juga acap kali bisa kita jumpai dimanapun. Entah itu di dalam keluarga, di mana iri hati bisa saja menyeruak dalam hubungan saudara bersaudara. Terlebih ada ketidakadilan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak, sehingga bisa saja menjadi pemicu munculnya rasa iri hati antara kakak dan adik. Baik itu juga di tempat kerja, kita seringkali mungkin menjumpai ketika ada rekan sekerja mendapatkan promosi jabatan sementara kita tidak, atau di dunia usaha ketika kita menyaksikan teman kita jauh lebih laris, lebih maju daripada usahanya dibanding dengan usaha kita. Bahkan tidak jarang rasa iri hati juga menembus tembok pelayanan gereja, yakni saat melihat rekan sepelayanan mungkin lebih berhasil, lebih disukai, lebih bisa memuaskan banyak orang dibandingkan dengan kita. Intinya dimanapun, siapapun bisa saja dihinggapi rasa iri hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu iri hati? Umumnya iri hati dipahami atau diartikan sebagai perasaan tidak senang bila melihat orang lain lebih beruntung atau lebih berhasil dalam hidupnya. Yang umumnya orang juga suka katakan rasa iri hati itu adalah cemburu, jealous, atau sirik terhadap kehidupan orang lain. Bahkan ada yang bilang sirik itu tanda tak mampu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan sesungguhnya benar apa kata firman Tuhan pagi ini, bahwa pertama, sirik, iri hati, cemburu adalah lahir dari sikap seseorang yang tidak mampu mengendalikan gejolak dirinya sendiri atas keberuntungan hidup orang lain. Ia bukannya bersyukur dan ikut senang melihat sesamanya berhasil, namun ia tidak senang, ia gelisah, ia gusar, bahkan terganggu melihatnya, sehingga tidak jarang berupaya untuk mencari cara untuk bisa mengalahkannya. Kedua, bahaya dari iri hati bisa membuat seseorang tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena ia selalu merasa tidak puas terhadap hidupnya. Ia selalu membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Akibatnya, ia pun kehilangan damai sejahtera di dalam hatinya. Ia pun kehilangan kesejahteraan di dalam kesehariannya. Bahkan di dalam aktivitas hidupnya, ia merasa tidak tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu secara khusus saat kami melewati malam dalam peristirahatan kami. Kami mengucap syukur untuk pagi karunia Tuhan, karena saat pagi tiba kami tahu ada hari di mana kehidupan kami akan jalani dengan pengharapan dan kekuatan iman, dan hari di mana kami harus menjalaninya dengan karya, usaha, dan aktivitas yang di dalamnya tentu kami berupaya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat beraktivitas, tidak dapat berkarya, bekerja dengan lancar oleh karena tubuh jasmani mereka yang rentan terhadap beberapa jenis penyakit. Dalam kuasa-Mu Tuhan, kami nantikan uluran kasih-Mu menguatkan, menyembuhkan mereka, termasuk memberkati seluruh sarana pengobatan dan perawatan yang saat ini sedang dilakukan. Kami mengingat orang tua kami di usia tua mereka masing-masing. Tuhan Allah karuniakan semangat, kekuatan, sukacita, termasuk saudara-saudara kami yang ditimpa kemalangan, duka cita karena kematian, dan karena persoalan-persoalan hidup yang mendukacitakan mereka. Mari Tuhan Allah hadirkanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menghibur mereka.
Persoalan umat-Mu dalam keseharian mereka, mari Tuhan Allah hampiri. Tuhan Allah bukakan jalan sehingga ada solusi atau jalan keluar bagi persoalan-persoalan hidup yang sedang digumuli oleh kehidupan umat-Mu masing-masing. Termasuk tentunya Tuhan, pergumulan dan tantangan anak-anak kami di usia mereka masing-masing, terkhusus anak-anak yang sedang menjalani ujian semester di tingkat akhir dan lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mari Tuhan Allah karuniakan tuntunan roh hikmat-Mu sehingga mereka memiliki motivasi, ketekunan, dan kesungguhan berjuang untuk meraih masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ulang tahun bagi saudara-saudara kami yang merayakannya pada hari ini. Dan tentunya dalam tuntunan kuasa-Mu kami mengimani mereka akan terus tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka akan dapat mendewasakan diri, bahkan mendewasakan iman mereka. Tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mencintai Tuhan, dan tentunya dapat hidup takut akan Tuhan sebagai pemberi berkat, bahkan nafas kehidupan dalam keseharian mereka. Layakkanlah kami Tuhan untuk membawa seluruh pengharapan hidup kami hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber berkat dan juru selamat kami, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.